Saya ini selaku PH dari Pak Anwar Satibi, orang tua dari almarhum Ijam Sapei, dan selaku penasihat hukum juga dari Bapak Isep Dadang Sukmana. Jadi saya baru kemarin dikasih kuasa untuk mendampingi di Polres pemeriksaan klien kami. Itu kronologis saya baru kenal beliau beberapa hari ini dan alhamdulillah Pak Anwar Satibi dan Pak Isep sudah memberikan kuasa hukum kepada saya untuk mengawal kasus ini sampai selesai. Begitu informasinya sementara. Oke, lanjut silakan yang lain. Lalu untuk proses di Polres Sukabumi itu sudah sampai mana ya, Kang Dedi? Baik, untuk di Polres Sukabumi, kami kemarin sudah mendampingi eh, banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan, harus dijawab oleh eh, orang tua almarhum. Dan eh, kami selaku penasihat hukum memberikan kepercayaan penuh terhadap penyidik di Polres Sukabumi. Eh, saya meminta semua penyidik yang ada di jajaran di Polres Sukabumi secara profesional eh, apa eh, menjalankan perkara ini. Itu yang saya minta kepada penyidik semuanya. Begitu Pak. Sementara jadi eh, kami selaku PH eh, kapanpun ya dimanapun saya bersedia untuk mendampingi orang tua dari almarhum ini, orang tua Pak Anwar Satibi dan eh, kakek angkatnya dari almarhum ini Bapak Isep Dadang Sukmana. Mungkin yang laporan, berarti Bapak waktu itu pernah melaporkan juga ya Pak ke Polres Sukabumi ya? Itu awal ceritanya gimana sih Pak? Pernah. Nah, itu awal ceritanya anak saya berantem sama anak angkatnya. Anak saya waktu itu kelas 6 SD, anaknya waktu itu kelas 2 SMA. Nah, tapi yang dihantam itu anak saya. Anak saya dibawa ke tempat yang jauh tapi tidak di rumah dilakukannya. Di dekat pemakaman. Di pemakaman ada jalan ke sebelah sana, disitulah anak saya dianiaya. Itu kalau dilanjut ya kalau yang itu kena sama anaknya juga karena anaknya juga ikut menganiaya anak saya. Oke. Mungkin alasannya kenapa Pak? Maksudnya Bapak mencabut laporan. Itu kan eh, sudah terlihat ya, ya, perilaku dari ibu tiri Alasannya sendiri gitu. alasannya gini, ya alasannya karena saya tadinya tidak mau kawin cerai untuk mempertahankan rumah tangga juga. Terus saya ngobrol sama orang tua saya, ayah ini gimana Teni udah sujud-sujud minta ampun, jangan sampai ini dilanjut. Intinya minta maaf, mamah mau tobat, mamah gak akan ngulangin lagi hal-hal seperti ini. Maksudnya intinya dia berjanji mau tobat. Nah, setelah itu karena kedekatan ayah saya, ayah angkat saya dengan pihak Kapolres, ya cukup dibikinkan surat pernyataan di sini, terus dipoto, dikirimkan ke sana, dan dibikinkan video perdamaian, dikirimkan ke sana. Jadi secara laporannya itu saya belum cabut sebetulnya. Oke. Nah, ini kan terulang Apakah kembali gitu ada si desakan ya, dari Nizam. kepolisian untuk perdamaian nggak, Kang Anwar? Gimana? Apakah ada desakan dari pihak kepolisian untuk melakukan perdamaian atau emang itu dari hati Kang Anwar sendiri untuk berdamai? Waktu itu ya, waktu yang 2025 ya, Tidak ada. tidak ada desakan dari siapapun. Itu inisiatif saya karena saya dalam arti siapa tahu ke depan lebih baik gitu. Ini ujian buat dalam pikiran saya mungkin ini ujian buat saya dan mungkin ke depan akan lebih baik. Begitu aja pikiran saya waktu itu. Nah, tapi dari yang sudah mencabut dan mendamai adanya perdamaian itu eh, sudah ada nggak gelagat-gelagat dari ibu si tirinya ini kan eh,
tobat, terus akhirnya dia menyiksa Nizam lagi gitu. Udah mulai Kan kelihatan dari itu, pergerakan. dari dari situ, semenjak kejadian itu, Nijam langsung saya amankan. Jadi Hmm. semenjak kejadian itu, pas saya lapor tahun 2005 itu, 2025 itu, Nijam langsung saya amankan di pondok pesantren. Kebetulan pondok pesantren itu pembinaannya ayah angkat saya juga, dan donaturnya juga ayah angkat saya juga. Jadi yang mengarahkan waktu itu biar aman, rumah tangga jangan ada gangguan, anak dikeluarkan aja kata ayah di pesantren sambil sekolah. Dan sepakat, anak saya diamankan langsung ke pesantren setelah kejadian itu. Nah pas kemarin karena mau bulan puasa, semua santri kan dipulangkan karena mau munggah. Nah pas datang dari pesantren itu anak saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, segar bugar tidak sakit apapun. Nah, di rumah ada sekitar 5 hari mungkin ya, atau 4 hari, 5 hari, 6 hari nggak tahu ya. Anak saya memang mengalami sakit, eh, panas, itu wajar lah manusia ya. Berobat ke puskesmas sempat membaik dan 5 hari kemudian itu jalan-jalan sama saya masih bersenda gurau. Oke Kang, terus Kang, Ya, lanjut lanjut Pak Isep. lanjut Kang, lanjut Boleh Kang. Iya, saya maksudnya menambahkan ya? maksudnya Boleh saya maksudnya di menambahkan? sini Bentar Pak. maksudnya di sini Ya tambah Kang. sama ayah saya. Ya, terima kasih. Setelah itu memang saya juga taunya ada di rumah sakit. Saya tahu informasi dari pesantren ya. Dari pesantren, anak itu awalnya kan baik-baik saja. Saya juga lihat di videonya, saya kirim jalan-jalan. Nah, tiba-tiba ada telepon dari pihak pesantren, guru ngajinya. Katanya, kenapa Pak ini jam belum belum masuk gitu kan, orang lain udah pada masuk. Nah, bahkan ini Pak bapaknya itu mengirimkan video yang luka kakinya. Ini ada apa? Nah, setelah itu saya telepon ke bapaknya. Oh ya, ini lagi di rumah sakit katanya, anak lagi sakit, lagi dirawat. Nah, saya langsung datang ke sana. Tiba-tiba eh, bapaknya itu menangis, ya menangis dan mendapatkan informasi bahwa katanya kata dokter ini bukan sakit panas, ini ada Indikasi indikasi penganiayaan. Nah, kata Pak Wang ini Anwar Satibi ini ya, Pak Anwar ini di atas dawet dari dokter. Nah, saya merasa penasaran, dok, jangan-jangan siapa ini yang menganiaya anak tersebut? Makanya saya izin kita langsung tanya kepada almarhum waktu itu sesuai dengan ada yang di video. Nah, mengakui anak tersebut adalah dikasih minum air panas. Ya, dikasih minum panas dan juga pernah dianiaya dan dia menunjukin ke arah pipinya juga. Nah, di situ sampai bertengkar, ya, bertengkar. Saya relay. Nah, juga waktu itu cerita anak itu bahwa awalnya ya mungkin sering berantem dulu-dulunya mungkin ya karena mungkin kesel dia nggak pernah cerita. Kalau sama bapaknya nggak mau cerita. Kalau sama saya sama istri saya dia cerita. Dan saya tanya juga itu dianiaya di mana? Dia cerita bilang di luar. Nah saya itu di luar itu di mana? Apakah di luar kamar atau di luar rumah? Nah itu tidak bisa menjawab lagi ya. Tapi yang jelas waktu itu oleh siapa dianiaya itu? Katanya bilang oleh mama ya, yang namanya mama itu saya juga nggak tahu ya. Saya juga takut salah menunjukkan kalau memang misalkan ke ibu tirinya. Saya tidak, untuk saat ini saya tidak mau menuduh siapapun ya. Yang penting pengakuan anak tersebut dianiaya itu oleh mamahnya. Nah yang mamah yang mana kan nggak tahu ya. Nah itu selanjutnya kita serahkan dari pihak kepolisian untuk Oke, Pak. bikin laporan. Oke. Oke Pak, Pak pertanyaan Isep nih, sedikit. mungkin bentar Pak. Pak, mungkin perilaku Ibu Tiri ini terhadap si Nizam itu gimana sih Pak? Maksudnya keseharian di rumah gitu. Maksud saya kenapa bisa sampai sampai menyiksa seperti itu gitu. Ini kan bukan yang pertama kali, kan sebelum-sebelumnya udah gitu. Apa penyebabnya gitu? Apakah emang tidak akur apa gimana gitu?
Ada Gini ya, kalau sepengetahuan saya, memang ini awal mula ya, sebelum dimasukkan ke pesantren, makanya anak tersebut udah kesel dikarenakan saling bertengkar, bapaknya itu mempermasalahkan anak saja, dikarenakan ibu tirinya itu punya anak angkat dua, nah dari bapak Awang juga satu, dia tiga, ini sering berantem. Nah, akhirnya berantem anak, jadi berantem orang tua. Nah, hampir setiap berantem itu saya yang menyelesaikan masalah. Udah saya kesal, kita udah aja gini aja. Biar aman, anak tersebut udah aja yang anak dari Pak Anwar Satibi masukkan ke pesantren, yang itu bukan pegangan saya pesantrennya, yang satu lagi dipesantrenkan ke Lidah Bahari, ya itu. Jadi beda pesantren. Karena kan awalnya itu memang sering bertengkar. Yang masalah bertengkar itu masalah anak aja terus. Oh, jadi Gitu loh. penyebabnya itu karena emang ada maksudnya emang anak-anak dari ibu tirinya ini emang tidak akur ya bersama Nizam ya. Betul, Sampai betul, kesalahannya ke Nizam gitu. betul. Nah, selain itu Pak mungkin ada motif lain kan mungkin dari ibu tirinya sendiri. Maksudnya selain dari anak itu apakah ada masalah lain bersama si Bapak Anwar gitu yang akhirnya dilampiasin ke Nizam gitu. Apakah ada? nggak ada, nggak ada. Karena waktu itu saya sebelum kerja pun ke Sukabumi, Harus saya mana? sangat lagi harmonisnya sama istri gitu. Jadi bukan dalam konteks lagi berantem, lagi bertengkar, bukan gitu. Cuman ini feeling saya Kang ya, feeling saya mungkin dia cemburu sosial mungkin ya. Karena anak saya ada di rumah mau mau puasa itu gitu. Anak dia nggak ada gitu. Pak Isep, sedikit Pak Isep, kalau soal apa ya isu katanya Nizam ini ada sakit autoimun itu gimana Pak Isep? Itu gini, Itu kayaknya nggak itu ada gini, ya. itu gini. Saya yang menjawab ya. Saya ini ayahnya dan yang selalu memperhatikan anak saya itu saya. Jadi kalau memang ada penyakit itu, mungkin harus saya paling dulu yang tahu. Kok jadi ini jadi orang lain yang yang tahu gitu. Jadi Soalnya gini, kan kondisi anak saya baik-baik saja. Jadi selama ini kondisi anak saya baik-baik saja, sehat-sehat saja, ngapain saya ngobatin anak? Kalau anak saya sakit, mungkin saya kan udah dibawa berobat sama saya dari dulu juga. Karena aneh, ini tiba-tiba ada statement anak saya punya kanker darah autoimun. Ini dari mana? Saya juga nggak ngerti gitu. Bener-bener nggak ngerti. Kalau saya udah bawa anak saya, misal misal dulu anak saya sakit, terus saya bawa ke dokter, diperiksa, terus dokter yang menyatakan ke saya, Pak Anwar, anak Pak Anwar ini mengalami sakit kanker darah autoimun. Saya masuk akal. Ini kok tiba-tiba orang lain, bukan dokter yang menyampaikan di publik bahwa anak saya mengalami penyakit kanker darah autoimun. Ini dari mana sumbernya? Pokoknya saya minta laporan saya yang dulu tahun 2025 itu bila perlu diangkat kembali agar anaknya juga ikut. Jadi baik. yang dikhawatirkan gini, saya waktu saya ada di rumah, misal anak itu tidak ada, tapi pas saya keluar, misal anak itu datang ke rumah. Karena ini sudah terjadi waktu saya pulang ke Garut ke mama saya. Istri saya bilang, ya jangan dulu pulang. Kalau ayah pulang sekarang, ayah lagi banyak masalah di sini. Istri saya nggak tahu saya mau pulang. Pas pulang, anak itu ada di rumah. Dan pas saya sampai, anak itu lari. Makanan di rumah itu buah-buahan apa semua ada. Jadi anak itu lari. Gitu. Jadi yang saya pikir sekarang jangan-jangan waktu saya pergi anak itu datang gitu. Karena anak itu kan Oke. disembunyikan sama istri saya. Jadi ini pemikiran saya ya gitu. Jadi saya kepikiran jangan-jangan waktu saya pergi ke Sukabumi anak itu datang ke rumah gitu. Kalau kasus ini ya pelaku ini sangat berat akan dihukumnya karena satu di bawah umur. Ini diancam oleh pasal
76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya. Ayat 2 dan ayat 3. Apabila orang tua yang melakukan ditambah 1/3-nya hukumannya. Ya. Ini sangat berat sekali. Jadi mari kita dukung ya perkara ini sampai tuntas. Siapa pelakunya? Yang bisa menentukan pelakunya adalah penyidik Polres Sukabumi. Ya, saya berharap kalaupun pelakunya sudah ada dan sudah ditetapkan, mohon dihukum setinggi-tingginya. Ya, karena ini tidak pri kemanusiaan. Ya, pri kemanusiaan sangat-sangat. Ya, saya sebagai orang tua sangat sedih ya, sangat miris dengan kejadian ini. Ya, makanya saya ingin menginginkan pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Begitu. Pak Anwar, izin. Pak Anwar, sekarang mungkin apa sih yang sedang Pak Anwar ingin perjuangkan lah gitu, yang pengennya nih sekarang gimana gitu, maksudnya yang sedang diperjuangkan dan yang lagi dipengenin gimana gitu Pak Anwar. Ya harapan saya secepatnya ini terungkap dan secepatnya orang yang melakukan kekejian tersebut terhadap anak saya dihukum yang seberat-beratnya. Perlu hukuman mati. Tapi Pak Anwar, sejauh ini setelah kejadian nggak enak tersebut, sejauh ini komunikasi Pak Anwar dengan diduga pelaku tersebut itu seperti apa? Apakah dia di belakang layar komunikasi dengan Pak Anwar itu mengakui melakukan hal tersebut atau tidak, Pak? Tidak, malah kemana saya sempat telepon juga nggak ngangkat dia.